Siswa hebat dan penuh semangat, ayo belajar fisika. Pernahkah kalian melihat alat-alat seperti ini? Atau yang seperti ini? Pernahkah kalian berpikir bahwa alat-alat itu bekerja berdasarkan sifat-sifat kemagnetan? Para siswa sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis medan magnet listrik dan gaya magnet listrik, serta melakukan eksperimen berikut presentasi hasilnya. Coba diprediksi. Sebuah kompas diletakkan di ujung sebuah solenoida atau lilitan kawat berbentuk kumparan memanjang. Mula-mula solenoida itu tidak dialiri arus listrik. Apa yang akan terjadi pada jarum kompas itu ketika solenoida dialiri arus listrik? Ayo mengobservasi. Ternyata setelah solenoida dialiri arus listrik, maka jarum kompas menyimpang dari posisi semula. Coba jelaskan. Terjadinya medan magnet pada solenoida atau kumparan memanjang yang dialiri arus listrik dapat diperlihatkan pada eksperimen seperti pada gambar kompas dan solenoida pada gambar berikut. Pada gambar itu diperlihatkan bahwa jarum kompas menyimpang dari posisi semula setelah solenoida dialiri arus listrik. Hal ini terjadi karena kutub utara jarum kompas mendapat pengaruh dari medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida berarus listrik itu. Dapat dikatakan bahwa solenoida yang dialiri arus listrik berperilaku seperti magnet batang permanen. Ujung kutub utara jarum kompas ditarik oleh kutub selatan magnet listrik solenoida itu. Atau dapat pula dikatakan bahwa ujung kutub utara jarum kompas terdorong oleh vektor medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida berarus listrik sehingga menyimpang dari posisi awalnya. Medan magnet listrik pada solenoida atau kumparan memanjang juga memiliki arah dan nilai. Seperti telah diperlihatkan pada video gejala alam tentang peristiwa kemagnetan yang timbul pada lilitan kawat atau solenoida di depan, ternyata bahwa solenoida berarus listrik dapat berperilaku seperti magnet batang permanen. Pada ujung-ujung solenoida itu timbul kutub utara U dan kutub selatan S. Munculnya kutub-kutub magnet listrik inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan jarum kompas. Letak kutub utara magnet listrik berbentuk solenoida itu selain dapat ditentukan melalui suatu eksperimen seperti yang ditunjukkan pada video sebelumnya, ternyata dapat juga ditentukan dengan aturan tangan kanan kutub U seperti diperlihatkan pada gambar tangan kanan berikut. Pada gambar itu diilustrasikan bahwa letak kutub utara U ditunjukkan oleh arah ibu jari,
sedangkan arah keempat jari lain menunjukkan arah putaran arus listrik I pada solenoida. Berdasarkan letak kutub utara U dan kutub selatan S tersebut, maka arah medan magnet pada solenoida dapat ditentukan. Arah medan magnet di luar solenoida adalah dari kutub utara ke selatan. Induksi magnetik di ujung dan di pusat solenoida memiliki nilai yang berbeda. Untuk menentukan nilai induksi magnetik di pusat solenoida yang memiliki panjang L dan jumlah lilitan N, diperlukan rumus BP sama dengan mu0 kali I kali N dibagi L. Sedangkan untuk menentukan nilai B di ujungnya diperlukan rumus B put sama dengan setengah kali mu0 kali I kali N dibagi L. Sebuah solenoida dengan panjang 3,14 cm dialiri arus listrik 2 ampere. Jika jumlah lilitan kawat solenoida itu sebanyak 100, tentukan selisih nilai induksi magnet di pusat solenoida dengan induksi magnet di salah satu ujung solenoida itu. 3,14 adalah nilai untuk L. Karena masih dalam satuan cm, maka harus diubah menjadi 3,14 kali 10 pangkat min 2 meter. 2 ampere adalah nilai untuk I. 100 adalah nilai untuk N. Yang ditanyakan di soal ini adalah selisih nilai induksi magnet di pusat solenoida dengan induksi magnet di salah satu ujung solenoida itu. Delta B sama dengan berapa? Delta B sama dengan BB dikurangi B put, sama dengan mu0 I kali N dibagi L dikurangi setengah mu0 kali I kali N dibagi L, sama dengan setengah mu0 kali I kali N dibagi L. Sehingga delta B sama dengan setengah mu0 I kali N dibagi L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Jadi, selisih nilai induksi magnet di pusat solenoida dengan induksi magnet di salah satu ujung solenoida adalah delta B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Coba diprediksi. Sebuah kompas diletakkan di dalam toroida. Mula-mula toroida tidak dialiri arus listrik dan jarum kompas itu menunjukkan arah utara selatan. Apa yang akan terjadi pada jarum kompas itu ketika toroida dialiri arus listrik? Ayo mengobservasi. Ternyata jarum kompas menyimpan dari keadaan awalnya setelah toroida dialiri arus listrik. Coba jelaskan. Terjadinya medan magnet pada toroida berarus listrik dapat diperlihatkan pada eksperimen seperti gambar kompas dan toroida pada gambar berikut. Pada gambar itu diperlihatkan bahwa jarum kompas menyimpang dari posisi semula setelah toroida dialiri arus listrik. Hal ini terjadi karena kutub utara jarum kompas mendapat pengaruh dari medan magnet yang ditimbulkan oleh toroida berarus listrik itu.
Dapat dikatakan bahwa ujung kutub utara jarum kompas terdorong oleh vektor medan magnet yang ditimbulkan oleh toroida berarus listrik sehingga menyimpang dari posisi awalnya. Dan magnet listrik pada toroida atau kumparan melingkar berarus listrik juga dapat ditentukan arah dan nilainya. Arah medan magnet pada toroida dapat ditentukan melalui suatu eksperimen atau dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti ditunjukkan pada gambar tangan kanan berikut. Pada gambar itu diilustrasikan tangan kanan menggenggam sebuah toroida. Arah ibu jari menunjukkan arah B dalam toroida, sedangkan keempat jari yang lain menunjukkan arah arus listrik I. Nilai induksi magnetik B di dalam toroida berjejari A dengan jumlah lilitan N dan berarus listrik I dapat ditentukan dengan rumus B sama dengan mu0 kali I kali N dibagi 2 pi kali A. Toroida pertama dialiri arus listrik 1 ampere berjejari 10 cm dan memiliki jumlah lilitan sebanyak 100. Toroida kedua berjejari 30 cm memiliki lilitan 200 dialiri arus listrik 2 ampere. Tentukan perbandingan induksi magnet di dalam toroida pertama dengan induksi magnet di dalam toroida kedua. 1 ampere adalah nilai untuk I1. 10 cm adalah nilai untuk A1. 100 adalah nilai untuk N1. 30 cm adalah nilai untuk A2. 200 adalah nilai untuk N2. 2 ampere adalah nilai untuk I2. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah perbandingan induksi magnet di dalam toroida pertama dengan induksi magnet di dalam toroida kedua. B1 per B2 sama dengan berapa? B1 per B2 sama dengan mu0 I1 kali N1 dibagi 2 pi A1 per mu0 I2 kali N2 dibagi 2 pi A2. Setelah disederhanakan maka diperoleh I1 kali N1 kali A2 dibagi I2 kali N2 dikali A1, sehingga nilai B1 per B2 adalah 3/4. Jadi, perbandingan nilai induksi magnet di dalam toroida pertama dengan induksi magnet di dalam toroida kedua adalah B1 berbanding B2 sama dengan 3/4. Baiklah, para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.